Tersingkir dari 8 besar, Toraja United FC kecewa pada wasit dan panitia. Laga lanjutan Piala Wali Kota Liga Askot PSSI Makassar 2021-2022 babak 8 besar leg kedua pada Jumat 11 Februari 2022 kembali mempertemukan Toraja United FC dan Tunas Tala Rider di lapangan Emi Sailan, Makassar. Pada leg pertama, kedua tim ini juga saling berhadapan dengan keunggulan pada Tunas Tala Rider atas Toraja United FC 3-0. Sebelum menyimak lebih lanjut, ingat untuk menekan tombol like dan subscribe pada channel Fobis Official ini. Kamu juga bisa mengunjungi website Fobis ID untuk mendapat kabar terbaru dan terlugas seputar kejadian Kota Makassar dan Sulawesi Selatan. Belajar dari kesalahan pada leg kedua, Toraja United FC bangkit dengan bermain bagus dan mampu mengimbangi permainan Tunas Tala Rider yang pada leg pertama lebih unggul dalam penguasaan bola dan lapangan. Ambisi Toraja United FC untuk membalas kekalahan pada leg pertama akhirnya terwujud, di mana Toraja United FC berhasil mencetak gol pada babak pertama, sehingga Toraja unggul 1 poin hingga babak pertama usai. Tunas Tala Rider yang tak mau tiket semifinal direbut Toraja berusaha membendung serangan agar Toraja tidak menambah skor yang bisa menyingkirkan Tunas Tala Rider. Bukan hanya membendung serangan Toraja, Tunas Tala Rider pun ikut melakukan gempuran ke sarang lawan dan berhasil mencetak gol sehingga skor menjadi imbang 1-1. Pada babak kedua ini laga dipenuhi drama di mana beberapa pemain dari kedua tim berjatuhan, namun tak satu pun tim medis yang terlihat menangani. Bukan hanya itu, Kepala Pelatih Toraja United Muhammad John juga menyampaikan kekecewaannya pada pihak panitia dan tim wasit. Menurut John, 2 kali 30 menit kedua tim sangat berkualitas. 2 kali 30 menit, kedua tim bermain sangat berkualitas. Saya berharap tadi tim ini dipimpin dengan wasit-wasit yang berkualitas, supaya teknik, fisik, taktik, mental betul-betul bertempur di lapangan. Tapi kenyataannya wasit tidak memberikan yang terbaik kepada kedua tim, tapi membela salah satu pihak tim. Itu aja yang menjadi masalah bagi kami yang sudah mempersiapkan tim sudah jauh itu. Ya kan, target kami memang ingin lolos, tapi kalau wasit begini apa yang kami harap? Untuk itu kritisi kami, tolong panitia termasuk wasit pribadi, tolong perbaiki diri di dalam memimpin. Jujurlah jadi orang. Untuk itu terima kasih. Adapun pemilik Toraja United FC Juli Mambaya menyikapi kekalahan timnya dengan mengatakan bahwa pihaknya mau berprestasi tapi lapangannya becek sehingga berisiko pada keamanan anak-anak. Juli Mambaya juga mempertanyakan perihal tidak adanya panitia yang hadir. Wasit dalam memimpin pertandingan dinilai tidak mencerminkan sportivitas, di mana seharusnya wasit mau mengkader untuk mendapatkan bibit hebat. Hari ini kita menyaksikan suatu pertandingan yang bagus ya, bagus kualitasnya bagus. Tetapi ya, pertama kita mau berprestasi, tapi infrastrukturnya kurang bagus, lapangan becek, itu akan menjadi kendala buat anak-anak. Itu berisiko untuk bisa celaka anak-anak kita. Kedua, pada hari ini pemimpinnya tidak ada panitia yang hadir. Tidak ada panitia yang hadir. Ada apa mereka itu semua? Ya. Ketiga, wasit dalam memimpin tim ini tidak mencerminkan suatu sportivitas. Harusnya wasit itu mau mengkader yang mendapatkan suatu bibit-bibit terhebat di Makassar ini. Tetapi kalau pola pemimpin wasit seperti itu, tidak usah biar malaikat yang datang main bola. Ya, biar malaikat yang datang main bola tidak akan terjadi apa. Begitu. Ya, saya mengharapkan mengharapkan supaya ke depan bisa diperbaiki lah wasit panitia. Kalau mengadakan event ya harus serius, jangan main-main. Sebab ya kita sudah serius untuk mendapatkan bibit yang bagus untuk Sulsel ini.
tetapi mereka bermain-main tanda kutip ya, nggak serius mengurus bola ini. Mungkin mereka berpikir hanya itu candaan-candaan biasa begitu. Wah, itu bukan orang berprestasi dan itu akan tertinggal ya. Pembina wasit dan lain-lain dan panitia hari ini tidak ada. Mereka tidak sportif. Buktinya panitia tidak hadir. Itu artinya berarti mereka tidak serius ya. Cuma mengurus bola di Sulsel, khususnya di Kota Makassar. Titip saya kepada Pak Wali Kota supaya direvisilah kepanitiaan ini supaya jangan mereka bermain-main dengan uang negara. Makasih. Di pihak lain, Kepala Pelatih Tunas Tala Rider Herman Rante mengatakan dari awal pertandingan timnya sudah sepakat dan berkomitmen untuk juara. Di pertandingan tadi, di mana leg pertama saya sudah memenangkan 3-0, ya. Otomatis saya harus bisa menjaga agar saya tidak kecolongan. Dan pada Vobis ID, Herman Rante menyatakan bahwa pada leg pertama timnya sudah menang 3-0. Dan saya bisa lolos di babak berikutnya. Walaupun dia menang 2 atau 3 tadi, tetap saya menang karena saya tetap membalas di babak kedua. Jadi kedepannya saya lebih bagus lagi. Memasuki babak semifinal, pelatih Tunas Tala Rider ini berjanji akan membenahi dan memperbaiki kekurangan-kekurangan timnya pada lini-lini tertentu. Memperbaiki kelemahan-kelemahan kita di lini-lini yang tertentu ya. Jadi perbaikan-perbaikan terus kita lakukan. Target Tala untuk Piala Wali Kota ini. Oke, jadi target kami dari awal itu harus juara ya. Di mana kami betul-betul dalam turnamen ini dari awal kami memang sepakat bahwa kita harus juara.